itu di tengah-tengah kuburan, masih di tengah-tengah kuburan, mustahil ada orang nangis. Misalkan ada orang nangis itu orang nangis jelas banget, suara orang nangis, cewek nangis. Jadi suaranya tuh bang sampai pilu. Sedih banget. Iya, itu jelas banget. Tuh posisinya kalau ini ada di depan sebenarnya, depan pinggir apa maksudnya, pinggir gapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Ibnu di channel Rekso Bumi. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sudah tidak asing lagi, Bang Trisno, yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor yang telah dia alami. Sebenarnya Abang Trisno banyak mengalami pengalaman-pengalaman horor, akan tetapi sebelumnya dia malu-malu untuk bercerita. Tapi sekarang telah saya paksa buat bercerita. Alhamdulillah dia mau menceritakan pengalaman-pengalaman horornya yang telah dia alami. Tak lupa juga buat kawan-kawan Rekso Bumi yang sudah mensupport channel Rekso Bumi sampai saat ini, dan yang belum subscribe, silakan subscribe di channel Rekso Bumi, like, comment, and share sebanyak-banyaknya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rekso Bumi. Langsung saja kawan-kawan, kita sapa narasumber kita. Selamat malam Abang Trisno. Malam Bang Ibnu. Abang Trisno, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Sudah tidak ketemu selama 3 hari nih Bang ya. Berarti kemarin sibuk bisnis ya Bang ya? Enggak lah, kemarin ke ini ya bang, habis ke Keluar kota? iya luar kota daerah, habis ke Bandung. Oh ya. Sekarang mau bercerita tentang apa nih Bang? Koleksi cerita-cerita horornya nih. Yang mana dulu ya? Ya terserah Abang Trisno lah. Lain aja. Nah, yang penting Saya buat mau cerita, tapi ini yang udah lama sih bang. Waktu saya SMP. Berarti pada tahun berapa Bang? SMP? Sekitar tahun 2001. Itu kalau nggak saya itu waktu saya SMP kelas 3. Umur segitu lagi bandel-bandelnya kan. Jadi apa ya? Imut-imutnya juga Bang ya. Apa ya, jadi kata orang tua sih lagi mencari jati diri gitu. bukan, jadi serba dicoba. Oh, penasaran ya. Nah iya, jadi Tinggi, kalau kata bahasa Jawa tuh pancaroba sih itu. Oh iya. Bahasanya. Waktu itu tuh saya lagi SMP, liburan sekolah bang. Itu kalau nggak salah libur apa sih, Kenaikan kelas. Itu kan sekitar 10 harian itu ya waktu itu. Orang-orang mah liburan dia pada ada yang main ke laut, ke gunung, rekreasi. ya rekreasi lah pokoknya. Emang enggak, pas itu saya enggak kemana-mana lah pastinya, di rumah. Nah pas waktu itu tuh ada teman saya ngajak main lah. Itu namanya Samsul. Tuh kalau dia paling banyak pengalaman misterinya tuh Samsul. Halo Sul. Nanti kapan-kapan tunggu. Barangkali lagi nonton Bang Samsul. Iya. Jadi ngajakin main. Itu main-mainan saya sebelumnya tuh belum pernah bang main kok. Ya istilah ke daerah kali itu aslinya. Ngajak main, waktu itu ngajak main ke sungai tuh bang, sungai. Mandi-mandian lah waktu itu, mandi-mandian. Ya saya seneng lah, pengalaman pertama ya. Nah habis mandi-mandian, pulangnya mampir ke ini, kalau di daerah kata bahasa Jawa mah kebuyutan. Jadi
apa ya bang, tempat Pemakaman. Di tengah, jadi posisinya tuh bang di tengah-tengah kuburan. Oh, berarti di tengah kuburan ada bangunan itu, no, buyutnya itu Iya istilahnya, iya Bang, iya. ya? Nah, pulang dari habis mandi-mandian ya pulang mampir ke buyutan. Nah si Sam semua udah akrab sama Pak Kuncen deh. Pak Kuncen udah akrab. Ya, saya ikut mampir. Emang suasananya enak bang. Pokoknya tentrem, nggak ada suara, maksudnya kalau ada nggak ada suara hiruk pikuk gitu. Tentrem aja, tentrem. Di posisinya tuh adem, sejuk lah, enak udaranya. Ya saya main situ ya, ngobrol-ngobrol. Nggak taunya kirain tuh ada Pak Kuncen aja sendirian. Hari pas saya lagi ngobrol, dari dalam tuh ada orang lagi, ada orang yang lagi tirakat gitu, ya, maksudnya. ya mungkin gitu, lagi pada tirakat. Saya kan nanya ke Pak Kuncennya, Kang, itu siapa? Ya orang biasa, orang lagi nyepi katanya. Oh ya udah, tadi nginep. Kadang ada yang 7 hari, ada yang sampai sebulan. Oh ya udah, aja ngobrol. Nginep di tempat itu, di bangunan itu. Iya. Berarti tempat Kuncen, sebenarnya tempat Kuncen gitu. Iya, jadi pokoknya kayak rumah aja, cuma isinya kuburan. Oh iya. Kalau itu kuburan, kuburan kalau nggak salah ada 4 kuburan itu buyut. Singkat waktu, sore itu saya pulang. Udah. Saya pamit sama Kang Parta Kuncen, pamit pulang rumah mandi apa. Habis maghrib Samsul ngajakin lagi bang, ayo main lagi ke sana. Aduh, saya tuh gimana? Saya mah jujur nggak berani, saya sampai penakut. Kata Samsul udah nggak apa-apa, orang nggak bakalan ada apa-apa kok. Saya mikir nggak bakalan ada apa-apa, nggak mungkin. Ya secara logika orang di tengah kuburan. Itu jauh bang dari rumah? Enggak, paling ya sekitar 200 meter lah. Oh, tinggal yang belakang rumah sih. Enggak terlalu jauh. Enggak lah. Samsul ya terus lah ini ngajak ngerayu saya biar mau. Akhirnya saya kerayu mau ikut. Saya langsung ke sana, langsung ya saya pamit dulu ke orang tua. Mau nginep ya. Nginepnya nggak ke hotel, nggak kemana-mana, ke tempat Kuncen. Di kuburan? Iya, serius, asli. Saya pikir kesananya tuh ada yang jemput, ya misalnya ada teman lagi. Nggak tahunya Pak, kita cuma berdua. Ya dari rumah ke kuburan tuh cuma berdua aja, jalan kaki. Waktu zaman itu belum ada HP. Ya ada juga masih aneh lah, HP-nya masih awam. Saya juga belum pernah megang. Nggak bawa senter. Cuma modal apa? Korek api. Serius, jadi kalau misalkan jalannya udah agak kelihatan, baru nyalain korek api. Sampai perasaan mah udah deg-deg, nggak karuan. Saya ya bisanya berani ya ke bawah berani karena Samsulnya emang berani. Ya pokoknya saya ngikut. Nyampe lah ke tempat buyut. Sampai si Kang Parnya juga, kamu ngapain malam-malam kesini? Katanya Samsul, lu nggak apa-apa Kang, ini katanya Trisno mau nginep. Wah enggak Kang, saya diajak sama Samsul, kata saya, ya udah nggak apa-apa sini. Sul, saya ngomong ke Samsul, kok gelap kayak gini sih, emang nggak ada listrik? Nggak ada lah. Astagfirullahaladzim. Belum ada penerangan? Belum ada, jadi katanya nggak mau. Ada dulu katanya ada yang mau donasi tuh, bikin, ya maksudnya masang listrik, tapi nggak mau katanya, nggak boleh. Iya, jadi kayak bener-bener tuh kayak di film-film tuh bang, rumah di tengah-tengah kuburan itu nggak ada listrik, makanya cuma lampu minyak gitu. Iya, berarti cuma ada 2, di dalam 1, di luar 1. Tapi itu posisinya bisa di bawah-bawah tuh bang, jadi kayak bekas kaleng tuh ya. Jadi misalnya kalau kita mau ke belakang yang di bawah, asli mendadak tuh napas tuh sesek bang. Kenapa? Lihat lingkungan, maksudnya jadi lihat lingkungan di sekitar tuh nisan semua yang kelihatan, sama pohon-pohon besar-besar. Ya saya pertama nyampe situ asli dropnya gini, tahu kayak gini mah tadi tuh jangan mau, nggak nolak lah ya. Tapi sambutan kayak Pak Kuncen terus
ada yang mungkin dia udahan, orang yang tadinya nyepi mungkin udah selesai jadi ikut gabung, yang ngobrol di luar ya, di teras di depan loh, ngobrol aja ngobrol ya. Jadi posisi yang ngobrol juga dulu yang melingkar tapi di tangannya lampu loh. Ya, biar kelihatan sih ngobrol nganggur singkat waktu. Udah malam nih bang ya, kalau nggak salah itu udah pukul 11 lah yang perkiraan itu. Nah siang bapak yang nyepi itu dia pamit masuk, mau tidur katanya kan besok mau pulang, itu orang luar kota sih. Jadi kita di luar tinggal bertiga. Nah si Samsul mutusin ayolah, dia katanya ngajak biar nggak bete katanya, maksudnya biar nggak ngantuk, main kerambol aja. Jadi ya udah, jadi kita bertiga main kerambol dulu itu permainan paling ini kerambol ya, main kerambol tak tok main kerambol. Saya tuh bentar dulu, saya pengen kita ngomong, saya ngomongan ke Samsul, Sul pengen kencing. Oh ya udah ke belakang aja sana. Ke belakang kemana sih? Ke belakang aja. Saya lihat ke belakang, gila di belakang apa namanya itu gelap banget asli, nggak tahu belakangnya apa, saya nggak tahu, gelap banget. Udah tinggal belakang aja, tinggal kencing aja. Berani saya udah nggak apa-apa katanya, dipaksanya. Saya tuh ya udah punten aja, saya tuh ya permisi, asal aja pokoknya asal keluar udah plong, balik lagi main kerambol. Awalnya lagi asik main kerambol, saya ngirip, maksudnya kayak kecium bau bangke. Saya pikir saya sendiri yang tahu kan, maksudnya yang ngerasain. Saya diem aja. Saya pikir mah itu bangke tikus apa bangke apa ya, asli nyengat banget. Diem aja, sama diem ambil ya, takut aslinya takut, cuma saya berusaha tenang. Ya orang yang berdua Samsul sama Pak Kuncen biasa. Nggak lama nyata Kuncennya bilang, itu lihat di pojok sana. Saya diem aja, itu lihat itu lagi ngapain itu. Saya diem aja. Samsul mah berdiri sampai di nongok, mana katanya kan nggak ada. Itu lihat. Saya nengok, bang, astagfirullahaladzim. Saya langsung astagfirullahaladzim, jadi benar-benar itu siap. Pocong bang, itu lagi ungut. Di pojok, posisinya pojok berarti pojok sebelah kanan bangunan itu ada pohon, banyak pohon ini sih bang, pohon pisang. Itu asli jelas banget. Jaraknya jauh nggak ke pocong gitu bang? Nggak tahu ya paling berapa meter lah. Jelas banget itu lagi ungut asli. Dan saya lari masuk sampai itu bawa apa yang lagi tidur sampai kebangun. Sampai aduh mau lari kemana ya, masuk ke dalam juga kan belum, cuma ada kuburan. Si Samsul sama Kang Pata malah ketawa. Saya lihat muka saya mungkin pucat ya, malah diketawain. Jaraknya berapa meter bang? Kira-kira 10 dekat banget bang, asli dekat banget. Gila bener-bener, saya tuh shock, pengen berdiri aja masih susah bang. Padahal saya wajahnya kayak gimana? Itu nggak tahu, hitam ya, sama-sama, tapi yang jelas hitam bang. Itu kainnya juga udah busuk, ambil jabang bayi asli. Jadi gini bentuknya tuh bang, nggak utuh, jadi kayak gimana ya, jadi kayak kalau ini mah kayak layu tuh. Kalau maksudnya kalau yang kayak orang yang baru meninggal kan wujudnya sempurna, masih gede gitu ya, segar. Ini mah layu, jadi coklat panas bau asli. Ini saya pengen berdiri aja bang, sampai susah. Padahal di depan ada Pak Kuncen, di sampingnya ada teman saya. Diam aja sampai ya, pokoknya saya membaca doa sebisa mungkin sampai pokoknya diem. Pas bisa berdiri saya langsung masuk bang, masuk ke dalam itu. Saya refleks masuk, lari ke dalam sampai pasien itu apa-apanya lagi. Ya itu yang itu memang lagi istirahat. Yang tadi tirakat itu. Iya, aku bangun.
ada apa katanya. Saya langsung dia langsung di samping bapak itu pak, di luar ini ada pocong pak. Bapak itu juga kaget sih, tapi ya menurut saya dia mungkin udah biasa lah. Itu resiko. Ya dia cuma nenangin. Saya udah nggak apa-apa. Nanti juga bilang ke teman saya Samsul, malah ketawa. Aduh, saya bener-bener asli malah sama ya itu pokoknya juga malah ketawa. Kamu malah lari nih, kalau berani mah deketin aja nggak apa-apa. Aduh, saya boro-boro deketin. Nih, kalau misalnya posisinya bukan di tengah-tengah kuburan, saya pulang. Mau gimana lagi emang? Saya pengen ngajak pulang, malah mau gini. Berarti sana pulang sendirian aja kalau berani. Kiri kanan kuburan semua ya sekelilingnya bang. Iya sekeliling, belakang jurang. Kalau belakang jurang. Mau lari kemana bang? Sama ya udahlah pasrah. Tapi ya saya juga berusaha tenang lah. Ya intinya gini, adaptasi. Ya saya asli penakut, tapi saya orangnya penasaran. Rasa penasaran saya lebih kuat bang. Pokoknya malam itu tuh berasanya lama banget bagi saya bang, asli. Saya tuh pengen maksudnya pengen cepet bangkit, kayak berasa tidur juga enggak pulas tuh bang. Nih bang, tidur nih bang, saya tidur kan posisinya jadi ya sedikit empuk sih, kan cuma di posisinya dikasih spraynya kayak ini bang, ya spray lah warna coklat itu nggak salah. Kira itu kasur bang, panasan ya yang enggak empuk, cuma ya sedikit empuk lah. Enggak tahunya pas saya ini apa spraynya bang, spraynya gila itu apa bang. Bener-bener itu jadi rasa tikar yang bekas apa bungkus orang meninggal tuh bang. Ditumpuk, jadi pokoknya kalau bekas habis ada orang meninggal kan pasti kan dibawa di dalam kerandanya tuh. Jadi dikumpulin, jadi ditumpuk terus sampai tebel bang. Ada segini mah gitu tebelnya. Oh, tikar zaman dulu yang pakai daun itu. Iya itu betul. Itu dikumpulin sampai segini bang, serius jadi apa kayak kasur. Jadi saya tidur itu udah di atas tikar itu bang, bekas orang meninggal. Ya pokoknya ada orang meninggal ya dibasuh, ada yang dicuci dulu, terus habis kering langsung dipakai buat tidur. Iya digabung gitu. Iya digabung jadi tumpuk tebel, tambah mata tambah megar lagi, dan tadinya ngantuk. Ya pas saya lihat bahwa yang saya tidur ini tuh tikar bekas orang meninggal, astagfirullahaladzim, benar-benar asli malam itu tuh bang, pengalaman. Ini lah kalau yang masih pengen diomong, pengen ya berasa pengen kencing, pokoknya ditahan aja bang. Iya pokoknya ya mau berharap saya tuh pengen cepat subuh. Tapi itu temennya bang tetap di luar, di depan bersama bapak kuncen itu. Tidur di luar. Oh. Iya. Modal apa bang, itu modal sarung aja, cuma pakai lotion tuh anti nyamuk udah. Katanya di dalam tuh panas kan. Ya di luar, emang di luar beneran. Sama di dalam sama berarti sama bapak yang itu tuh. Emang sih bapaknya sebelah pojok sana, saya yang sebelah sini. Dekat pintu kalau saya tidur. Berarti di dalam juga sama aja di pinggir kuburan buyut kan? Iya, jadi dalam ini tuh ada kayak ya ada dua sekat ruangan tuh bang. Jadi yang satunya ada pintunya digembok. Itu khusus yang nggak tahu lah, saya emang nggak tahu. Saya yang pas panas ruangan pertama ada kuburan 2. Nah saya tidur di pojok, tapi pas di sisi kuburan kan 2 di kuburan buyut ya. Saya ada sebelah pojok ini dekat pintu gitu, jadi pas kesini tembok pas sama tikar tuh jadi. Kalau di situ nggak takut bang? Tetap itu mau gimana deh, emang kalau misalkan pengennya sih tidur di rumah lah gitu tuh. Cuma kan pulang yang nggak berani, aslinya sih itu menurut saya tuh aku ngerjain sama teman saya tuh ngerjain saya gitu. Asli itu ngerjain ya sekitar waktu ya bang, ya nyampe pagi lah. Aku seneng banget bang itu
kalau nggak salah 5:30. Saya langsung cuci muka, langsung pamit pulang sama Pak Kuncinya itu. Kenapa kata buru-buru pulang? Aduh Kang, saya kurang tidur, kepala saya pusing. Aduh bener-bener kejadian semalam tuh asli horor bagi saya. Semalam berasa 1 minggu. Jadi saya langsung cabut pulang singkat waktu. Saya nyampe rumah, sarapan, mandi, terus langsung lanjut puas-puasin tidur gitu. Semalam tahu sendiri Bang, asli Bang, mata merem, pikiran kemana-mana, asli. Jadi rasa saya tuh lagi diburu siar waktu. Ya saya tidur, bangun sekitar ya mau asar, saya bangun, mandi, makan. Saya cerita sama ibu saya tentang kejadian semalam tuh Bang. Saya cerita, nenang. Nggak lama kemudian teman saya datang lagi tuh Bang. Temen Iya, Bang Samsul. Samsul tuh datang lagi ke rumah. Ya, yang ngobrol, namanya ya ikut gabung sama ibu ngobrol. Yeah. Cerita semalam dah. Terus dia ngajakin lagi katanya, ayo tidur lagi di kuburan, nginep lagi katanya. Aduh, saya masih shock lah. Udah nggak apa-apa katanya, katanya kamu pengen lihat setan katanya. Iya sih saya emang saya orangnya penakut Bang, tapi penasaran. Ayo kalau pengen lihat setan ya ayo. Ntar malam katanya nginep lagi. Saya diem, saya diem, nggak jawab. Terus saya ya udah, siap. Oke, deal ya katanya. Ntar malam saya nyamper ke sini. Tapi agak malaman katanya, habis isya aja. Katanya saya mau ada perlu dulu. Ya udah siap. Pokoknya kalau misalnya jadi tinggal ke rumah aja. Kalau zaman dulu kan nggak ada SMS, nggak ada apa-apa. Pakainya langsung kalau misalkan nyamperin teman langsung datangin rumahnya. Yeah. Kalau zaman sekarang kan enak, telepon, SMS apa WA. Posisi kalau duluan nggak ada. Singkat waktu habis isya, Samsul datang sekitar jam 8-an lah ke rumah. Ayo katanya, dan dulu saya waktu ya pas malam itu mah saya udah tahu kan kondisi di sana, jadi saya bawa sarung Bang, udah siap sarung, pakai tanah panjang, pakai sweater, dingin nih Bang, kayak orang mau ngeronda aja. Saya langsung cabut dan saya pamit ke ibu dulu, terus langsung cabut. Ya sepanjang jalan tuh ya mungkin dari pengalaman kemarin tuh saya udah dapat mental. Kalau kemarin malam mah pas lewat itu saya tuh nggak berani nengok Bang, asli. Pandangan jadi posisi jalan kan Samsul di tempat saya depan, saya belakang, pokoknya saya nggak nengok kanan kiri, tetap pandangan ke depan. Dan malam sekarang malam keduanya sih saya ya udah agak dapat mental lah, biasa aja. Jadi jalan juga biasa ya, berani nengok kanan kiri, biarpun kanan kuburan, kiri kuburan, belakang kuburan, depan kuburan. Jalan setapak Bang. Jalan pas mau maksudnya mau ke tempat kebuyutan itu jalannya setapak, cuma setapak, asli setapak. Misalkan gini Bang, misalkan posisi lagi jalan, misalkan ya mau menuju ke kebuyutan, kita dihadang, misalnya sosok apa setan lari, misalnya saya lari, itu pasti dijamin kaki pasti hancur. nabrak mayat gitu maksudnya. Iya pasti. Makanya ya kata teman saya, pokoknya kalau misalkan kita lagi jalan ketemu apa, misalkan nemuin apa, masih sosok apa, udah jangan lari, biarin aja. Ya kalau mau kabur ya kabur, tapi jangan lari, tinggal kita jalan aja. Kalau misalkan kita lari itu bunuh diri katanya, yang ada nanti kakinya hancur. Katanya dulu pernah ada orang, ya dulu ada katanya orang ini Bang, ngobor apa ya, ngobor dalam bahasa sini mah ngobor burung, duaan katanya. Jadi enggak posisi enggak di kuburan, ya ngobornya cuma lewat, mungkin dia ngeliat sosok hantu ya. Yang satu mah mungkin berani, yang satunya lari Bang. Ya alhasil kakinya Bang pada berdarah, jadi nabrakin Nissan, baru Nissan. Ya iyalah pasti ya, iya. Pemakaman rapet sebenarnya Bang. Asli. Nih Bang, jangan ke malam.
siang aja tuh serem bang. Jadi posisinya kuburan di tempat saya mah jadi pojok bang. Jadi posisinya di pojok, jadi dekat sungai, jadi jauh dari pemukiman lah, jauh terpencil lah, pojok. Ya sekarang waktu langsung nyampe ke tempat itu. Nyampe itu si masih ada Pak Kuncinya nyambutnya malah langsung nyambut saya tuh. Dia malah ketawa. Katanya, nggak kapok ya katanya. Ini bang dipaksa sama Samsul. Ya udah nggak apa-apa dong. Buat pengalaman katanya. Kok nanti mah kalau misalkan ngeliat apa, nggak usah lari. Ya logikanya gini aja. Kamu main ke sini berarti kamu harus siap. Ya maksudnya siap lihat penampakan. Ya itu tempat-tempat mereka. Iya. Kalau kecuali kamu kalau bisa di rumah kan aneh. Kalau di sini mah ya udah nggak aneh, masih tempatnya dia. Justru dia yang maksudnya bangsa dia yang terusik dengan kedatangan kamu. Posisi abang sebagai tamu lah, iya, ibaratnya ke situ ya. Ya, kalau misalkan melihat atau dengar suara apa, udah abaikan Mbak. Biasa aja biasa. Gitu bang, siap mudah-mudahan saya bisa. Langsung tuh. Ya, langsung duduk bang, gelar tikar ya, ambil duduk. Pasti deh, ayo katanya lanjut. Ini main rambu lagi, enggak kang lah, emang nolak. Ya sistem saya mah ayo deh, besok aja saya nggak mau lah. Nanti belum, lagi belum inilah maksudnya, belum tenang. Jadi lagi ngumpulin nyali bang. Iya, jadi katanya ya udah, kan cuma berdua jadi ya udah main catur aja katanya. Udah sok, saya mah jadi penonton aja dulu lah. Jadi ya mereka main, sama diam aja. Ya nonton bang, nonton asli bang, nontonnya aja sampai gini tuh bang, nggak kelihatan pakainya. Aduh, bekas itu kaleng cat. Oh yang tadi penerangan itu. Iya, itu asli bener-bener kayak bener-bener kayak zaman perang tuh bang. Kerajaannya ya. Tapi ya mungkin kena efek si kondisi itu jadi biarpun satu tapi bisa terang tuh bang, jadi bisa kelihatan lah. Mungkin kalau kita sering masih di rumah kan karena efek banyak cahaya listrik jadi nggak kelihatannya terangnya. Ya kalau di cuma kelihatan soalnya kita di tengah-tengah, jadi di tengah gelap tuh bang, terang. Sekarang ya masih berjalan waktu tuh main asik. Ya namanya juga kuburan ya bang, tetep saya tuh pengen kalau misalnya ada penampakan, niat saya mah saya nggak mau lihat udah itu bang. Di tengah-tengah kuburan, masih di tengah-tengah kuburan, mustahil ada orang nangis. Misalkan ada orang nangis itu orang nangis jelas banget, suara orang nangis, cewek nangis. Jadi suaranya tuh bang sampai pilu. Sedih banget. Iya, itu jelas banget. Tuh posisinya kalau ini ada di depan pinggir apa maksudnya, pinggir gapura masuk. Saya kan diem. Saya tuh Kang, dengar enggak? Ya saya juga dengar karena ya emang pada dengar sih. Katanya samperin ke situ ya, pengen teman katanya. Wah, Kang Bata mah bercanda aja. Enggak, samperin aja katanya. Jadi katanya nyariin teman. Enggak, biarin aja ya, abaikan. Ya, tenang aja. Udah. Berusaha biar nggak diketawain sih bang. Kayak kemarin saya pura-pura berani. Iya, emang diem. Aslinya sih dalam hati mah ya takut. Cuma ya tenang lah, udah. Maksudnya nggak bakalan ada yang lari sih. Jadi saya ke bawah berani. Udah masih asik main catur. Saya tuh udah ngantuk aslinya sih bang. Pengen tidur. Nanti takut dikerjain ya. Jadi pas posisi yang main kan di depannya, di posisinya di pinggir pintu luar ya bang. Saya nyender bang, jadi saya posisinya nyender, yang main sebelah sini saya nyender. Yang ngantuk aslinya bang, ngantuk sampai PW sampai nyender. Awalnya kan kerepek, jadi kayak suara tikus tuh bang, awalnya kayak suara tikus di apa ya, kalau tikus di atas tuh bang. Kan ada suaranya kan gitu. gerabak gitu ya.
sangka tikus ini aja saya mah. Diem aja, diem. Saya nggak nanya. Lama kelamaan tuh bang, suaranya tambah kenceng. Brak. Saya terus dengerin. Brak. Saya kan nanya, Kang itu suara apa Kang? Katanya taksi. Kok taksi? Saya nggak ngerti. Taksi. Masih bunyi terus. Brak. Kang, masa taksi suaranya kayak gitu? Iya taksi. Katanya besok mau ngangkut. Maksudnya ngangkut apa Kang? Katanya nanya ke ojek. Ngangkut penumpang. Sontak si teman saya itu Samsul, dia langsung ketawa. Iya katanya besok mau ada borongan. Berarti udah paham dia udah paham. Kalau dia mau udah paham. Si Samsul kan langsung nyambung kata mau besok ada borongan. Saya belum paham. Taksi penumpang. Sedangkan di belakang nggak ada apa-apa. Kayak ada jurangan dikelilingin kuburan. Tambah kenceng. Kang itu apa? Udah ambil tuh apa sih namanya itu lentera, sok kamu lihat ke belakang. Saya kirain tikus atau ada orang lagi, maksudnya ada orang lagi nyepi tuh. Bang, nggak mau, takut. Nggak apa-apa katanya, sok aja ke belakang. Saya tadinya nggak mau, cuma penasaran. Ya pokoknya feeling saya mah tikus, kalau nggak tikus orang lagi, maksudnya ada orang lagi. Saya bawa tuh itu lentera tuh, saya ke belakang. Pas ke belakang saya pelan-pelan, saya pokoknya ke atas. Kok nggak ada apa-apa di atas, nggak ada apa-apa, yang bersih, maksudnya nggak ada, bersih. Terus tambah ke belakang, jurangan. Pas nengok ke kiri, gitu bang, bener taksinya lagi goyang main, brak. Saya sampai maju bang, penasaran, maksudnya ada orang yang gerakin apa enggak. Si lentera saya deketin ke apa namanya itu, ke keranda. Itu nggak ada apa-apa bang, keranda. Tapi gerak sendiri, goyang aja gitu, asli. Jadi kayak ada yang gerakin. Saya sampai bengongnya gini saya. Jadi keranda itu berat, mustahil kalau misalkan bisa gerak sendiri. Saya pandangin terus, itu keranda tambah kenceng bang. Jadi brak. Terus. Ya saya lama-lama takut terbang bang. Jadi saya ya lari, ya nggak lari, cuma jalan tapi kenceng tuh bang. Takut ini sih karena saya bawa lentera, takut ini ya apa, takut padam gitu. Iya enggak, ya minyaknya takut ini. Takut tumpah. Langsung balik lagi. Kang, kerannya goyang juga. Ya iya, kan besok mau narik penumpang katanya. Baru yang dibilang si Bapak Kuncen taksi itu istilah keranda gitu. Istilah. Tuh, saya baru paham. Ternyata jadi yang dibilang taksi itu keranda, yang dibilang narik penumpang itu katanya besok mau ada yang mati. Saya tetap nggak percaya, maksudnya nggak percaya ini. Kok bisa? Maksudnya bisa. Maksudnya ada tandanya gitu. Saya ya dalam hati saya nggak percaya. Kalau maksudnya ada keranda bergoyang, saya percaya, udah melihat sendiri langsung. Kalau misalkan besok kata Pak Kuncen besok ada yang mati, saya nggak percaya. Ya, singkat waktu udah mulai waktu itu sekitar jam 12:30. Jadi kita ya kata Pak Kuncennya, yuk masuk, udah tidur aja. Ya pindah di dalam, katanya anginnya udah nggak enak. Jadi kita bertiga pindah ke dalam. Ya kita pindah ke dalam. Tutup pintunya udah. Jadi tetap kita ngampar tikar bang, tidurnya ngampar tikar. Kata Pak Kuncennya, saya mau tidur duluan ya, karena besok pasti sibuk katanya. Kata Pak Kuncen itu. Saya mau pokoknya tetap nggak percaya bang, dalam hati saya nggak percaya kalau misalkan besok ada orang, bakal ada yang meninggal. Saya nggak percaya. Ya udah sok Kang, saya
mau di duluan, tapi saya emang enggak, nanti dulu lah. Saya mau ngobrol lah si teman saya Mas Samsul, ngobrol nganggur aja tuh, ngobrol. Terus saya juga berdua mau tidur. Jadi tidur lah. Nanti besok pagi bangun nih. Katanya mau ada ya Samsul juga mau ada acara. Kita berdua tidur bang. Alhamdulillah malam itu aman bang. Cuma saya ngeliat itu aja kejadian karena enggak goyang tuh bang. Karena singkat waktu ketemu pagi bang. Ya, seperti biasa ya cuci muka lah saya. Izin pulang, pamit pulang ke Kuncen. Sepulang sampai rumah enggak ini apa? Enggak lama, pokoknya sekitar siang jam 11. Kalau sebelum zuhur lah pokoknya. Di masjid ada berita siaran orang meninggal bang, asli. Saya pas mendengar suara orang, masih ada berita orang meninggal, saya diem aja. Masya Allah, bener-bener. Jadi semalam saya maksudnya ada tandanya itu bang, berarti asli itu. Bener yang dikatakan bener. Bapak Kuncen itu Iya, bener, ada orang yang meninggal. Ya kata, ya kemungkinan melesetnya sekitar 10% atau 15%. Tapi maksudnya kata dia, sejauh dia tinggal di Buyutan tuh, pokoknya setiap kalau ada yang meninggal pasti ada tandanya. Iya. Pasti ada. Ya karena itu ya. Iya, bener-bener. Asli, saya langsung pas lihat siaran ada orang meninggal, saya langsung ke rumahnya Samsul. Pas nyampe ke rumah Samsul nggak ada. Saya langsung ke kuburan sendirian. Nyampe ketemu sama Kuncen, saya penasaran. Pas saya ke kuburan tuh, iya. Saya pas nyampe tempat, ya ada sih, gambarnya ada, posisinya lagi duduk ya. Bener enggak katanya. Pas saya nyampe itu dia langsung ngomong, bener enggak? Iya Kang, asli, bener. Ya iya, saya mah nggak mengada-ngada katanya. Saya mah udah ya maksud udah biasa. Udah sering. Bahkan katanya nggak tahu ya. Biasanya gini, jadi ada tanyanya gini Pak. Kalau ada misalkan mungkin korban yang yang meninggalnya akibat kecelakaan, katanya ininya goyangnya itu lebih kencang katanya. Karena meninggalnya kesarat kalau bahasa sini, kalau bahasa ya kata Kuncennya. Jadi bukan meninggal normal gitu. Kalau normal katanya ya biasa goyang, tapi nggak terlalu kencang. Misalnya kalau orang meninggalnya kena kecelakaan, istilah yang ngeri lah pokoknya, itu kencang. Makanya saya itu ya dibilang apa ya, aneh. Tapi nyata. Bener. Dibilang nggak percaya tapi nyaksiin sendiri. Saya nyaksiin sendiri. Kalau sekarang ada, masih ada teknologi canggih, saya rekam langsung tuh bang. Dulu mah nggak ada. Tahun 2000 yang punya HP orang kalangan tertentu kan. Iya. Jadi mungkin segitu aja bang cerita dari saya. Oke, terima kasih Bang Trisno yang telah menceritakan pengalaman horornya. Itu malam pertama bertemu dengan sosok pocong. Yang kedua keranda itu keranda, ya. Itu real asli bang, asli itu keranda. Ya pokoknya masih ingat sampai sekarang, nggak bisa dilupakan deh bang. Iya asli sampai sekarang. Jadi sebenarnya teman abang ada niatan tertentu nggak mau tidur di kebuyutan, apa dia mau tirakan? Enggak, jadi asli ya, saya sama teman saya nggak ada niat pengen nyepi apa, nggak ada. Cuma sekedar penasaran gitu aja, penasaran ya. Nyeleneh, tapi biasanya nyeleneh itu bang. Iya, nyari pengalaman aja lah. Ya intinya sih pengen lihat setan gitu. Iya gitu. Asli kalau teman saya itu wah oke banget. Itu mah mentalnya baja dia. Nggak ada pusarnya itu. Serius itu, bener-bener. Terima kasih bang ya telah bercerita buat teman-teman Reksa Bumi. Segitu saja buat kawan-kawan. Saya ingatkan kembali yang belum subscribe, segera subscribe
Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel Sobumi. Buang yang buruknya, ambil yang baik-baiknya dari cerita narasumber kita. Tak lupa juga saya ingatkan buat kawan-kawan, jagalah kesehatan, terapkan 3M supaya tidak terpapar virus yang saat ini sedang melanda negara kita, bahkan dunia. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.